Baik, kita lanjut kembali di analisis dan perancangan dan pemrograman berorientasi objek untuk penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis dan desain yang sudah kita lakukan. Oke, sebelumnya kita sudah merancang dan membuat diagram kelas. Nah, seperti ini hasilnya kalau kita kembali ke kelas yang sudah kita rancang tadi. Ya, ini. Nah, kemudian kita akan ke model sequence diagram. Oke. Nah, jadi kalau kalian perhatikan secara seksama dari rancangan ini, kalau di diagram paket yang sebelumnya kita buat, kita hanya melist paket-paket dan kemudian kelas-kelas yang berkaitan untuk setiap paket. Tapi kelas sendiri, misalkan kelas input novel, kemudian ada kelas buku, kemudian ada kelas komik, dan seterusnya. Nah, itu hanya kita tulis nama kelasnya. Itu tidak kita detailkan secara rinci sebetulnya kelas buku ini di dalamnya seperti apa. Nah, untuk merincikan kelas-kelas ini, maka kita buat dalam bentuk diagram kelas. Misalkan seperti ini kelas buku, maka di dalamnya sudah kelihatan atributnya ada ISBN, author, judul, dan seterusnya. Nah, kalau ini hanya memetakan, kita bisa melihat secara jelas jumlah kelasnya dan struktur organisasi directory atau paket dari kelas-kelas tersebut. Nah, kalau diagram kelas itu menunjukkan relasi, misalkan kalau buku berelasi dengan buku abstrak, kemudian berelasi atau diwarisi oleh kelas normal, yaitu subkelas seperti novel, komik, dan kamus, dan seterusnya. Itu bisa kelihatan. Jadi ini bentuk rinci organisasi kelas yang sudah dipetakan dalam paket. Nah, sekarang kalau use case, kalau ini menunjukkan tadi model objeknya, yang kita petakan di ini objeknya, kemudian ini rincinya, maka ini model prosesnya. Ya, di use case itu kita hanya seperti melist berapa proses yang ada dalam aplikasi, maka kita gunakan use case. Tapi secara rinci bagaimana proses ini dikerjakan atau dilakukan di dalam program, maka kita membutuhkan diagram baru namanya sequence diagram. Ya, ini adalah contohnya. Jadi setiap use case ini bisa kita bentuk dalam satu sequence diagram. Misalnya, bagaimana sih proses input novel itu bisa dilakukan, apa dulu yang harus dilakukan oleh pengguna, dan seterusnya. Sampai data input itu disimpan. Ya, berarti kita buat dalam satu gambar. Nah, kita ambil satu contoh saja, misalnya proses untuk menginput novel. Oke, kita menggunakan tool star UML, ya, karena ini ada gambar untuk itu, untuk sequence diagram. Nah, perhatikan di sini ternyata menginput data itu melibatkan, pertama di sini ada sisi program utama, sisi pengguna. Sisi pengguna itu memilih menu. Ya, memilih menu berarti ada tampilan nanti menu. Nanti memilih menu apa, misalkan memilih menu input novel. Ini langkah pertama. Setelah itu menu ini setelah dipilih, maka dia akan memanggil kelas input form. Ya, jadi kita sudah gambarkan kelas, berarti dia akan memanggil kelas ini, kelas input novel ini. Dia akan memanggil ini. Inilah nanti akan menampilkan form input. Nah, seperti itu. Dia manggil, kemudian dia menampilkan ke pengguna. Ya, dia akan menerima aksi, form ini akan menerima aksi dari pengguna. Apakah pengguna mengisi data-data buku tersebut, setelah itu diproses, lalu disimpan. Nah, perhatikan bahwa di sequence diagram itu yang diperlihatkan untuk satu proses, misalnya input novel, itu diperlihatkan secara runut alur-alur prosesnya dan durasinya, ya. Jadi misalkan durasinya seperti di waktunya, dan kita lihat bahwa setiap proses itu harus dilakukan secara berurut. Ya. Nah, maka ini ada interaksi. Jadi untuk input tidak mungkin form dulu, harus ada. Berarti kita paham di sini aksi diinisialisasi oleh pengguna. Jadi pengguna memulai aksi, lalu dari aksi ini kemudian memilih menu, dari menu, lalu di menu itu kemudian memanggil input form kemudian merespon dengan menampilkan form input, lalu dikembalikan lagi pengguna. Nanti pengguna menginput data-data ke form, dan setelah itu diproses, disimpan. Oke, ini
ini secara sederhana ya. Sekali lagi kita tidak secara formal mengikuti model-model perencanaan, tapi paling tidak bisa menjelaskan pendekatan yang kita pakai untuk memetakan model kita dalam merancang perangkat lunak. Nah, sekarang bagaimana menggambar ini? Oh ya, sebelum ke situ kita perjelas dulu bahwa sequence diagram itu kita buat untuk setiap proses yang terjadi dalam perangkat lunak. Proses-proses yang penting ya. Nah, seperti ini berarti input komik juga bisa kita petakan. Berarti prosesnya hampir sama, serupa ya. Seperti ini. Nah, berarti yang sini modelnya hanya input. Berarti bisa ini kita tambahkan. Oke, atau kita langsung saja ke sini ya. Nah, jadi kita bisa membuat juga ini bagaimana list novel itu ditampilkan dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke ini saja bagaimana cara kita membuat diagram atau gambar seperti ini. Sequence diagram ya. Oke, kita pilih new. Oke, di program ini. Kemudian perhatikan ada main user, menu, dan kemudian input home. Ini kita bisa lihat di sequence diagram ini. Diagram kelas. Diagram bisa kita klik kanan kalau tidak ada di gambar, kemudian pilih sequence diagram. Nah, tadi sudah. Nah, sekarang ini sequence diagram ini bisa kita beri nama, misalkan sequence diagram input novel. Nah, itu sama saja input komik, sama saja prosesnya input kamus. Oke, seperti itu. Nah, berarti ada yang terlibat. Yang terlibat apa? Nah, yang terlibat adalah, kita dulu lab-nya. Misalnya user, main atau program utama, di sini ada user atau pengguna. Nah, kemudian kita tambah lagi ada menu berarti ya, user menampilkan menu, kemudian tambah lagi ada objek, ada form input. Nah, itu nanti kelas input. Oke, nah selanjutnya kita mulai misalkan secara sederhana saja, misalkan kita mulai dari sini. Nah, berarti ini user memilih menu input. Oke, dari menu input itu akan dari sini akan menampilkan ya mengeksekusi form input ya, lebih jelas. Nah, selanjutnya form ini menampilkan dan menunggu respon ke pengguna. Jadi begitu form ini tampil, maka dia akan menampilkan ke pengguna. Oke, jadi dia akan menampilkan form input dan menunggu respon. Ya. Nah, sekarang bisa juga kita
ini setelah menampilkan maka pengguna akan mengisi form. Nah, mengisi form. Nah, setelah itu dia akan menyimpan data. Simpan data. Oke, anggaplah seperti itu kita sudah selesai. Maka begitulah cara ya kita melihat menggambar squash diagram. Ya namanya squash diagram, maka yang kita perlukan di sini adalah urutan-urutan prosesnya. Ya, jadi tidak mungkin tiba-tiba pengguna mengisi form. Ya, jadi jalur aplikasinya harusnya pengguna dulu memilih menu, lalu menu itu kemudian menampilkan form, jadi memanggil form, jadi ini objeknya. Dari objek itu kemudian menampilkan form input dan menunggu respon. Nanti user mengisi lalu dia sendiri kemudian menyimpan. Nah, ini adalah alur dari proses yang kita perlihatkan dari secara squash atau secara berurutan. Oke, demikian untuk ini. Nah, gambar membuat squash diagram untuk memodelkan proses. Nah, kemudian jangan lupa kita bisa ekspor. Nah, sama seperti tadi. Kita pilih tadi diagram 4. Ini contoh 4.1. Ya, ini 4.1. Ini sequence input diagram. Ya, karena nanti ada banyak diagram ya kalau kita ini akan ada banyak diagram mengikuti model ini. Bisa jadi sequence diagram untuk list daftar buku, untuk list novel. Nah, secara lebih lengkap nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya itu pada saat diimplementasi. Oke, kita lihat hasilnya. 4. Nah, ini adalah hasil ya dari sequence diagram. Oke. Ini ada keterangan watermark ya. Nah, programnya belum di-register. Ada masalah ya. Oke, demikian hasil dari program atau hasil analisis dan perancangan kita. Nah, selanjutnya nanti kita akan secara lengkap bagaimana mengimplementasikan model desain ini ke dalam pemrograman. Nah, ini sangat penting. Jadi meskipun kalau misalkan hanya mata kuliah analisis dan perancangan, itu tidak akan bisa memahami secara baik tahapan analisis dan pemrograman kalau tidak mengetahui untuk apa sebetulnya desain itu dan apa kaitannya dengan pemrograman. Ya, apalagi kemudian tidak pernah mencoba desain itu menerjemahkan desainnya menjadi suatu program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Ya, pasti tidak akan paham secara jelas apa gunanya. Apalagi kalau misalnya kita melibatkan diagram seperti IRD ya, Entity Relationship Diagram ya. Itu tidak serta-merta digambar saja, tapi memang harus bisa diagram tadi itu harus bisa diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Ya, jadi silakan dilanjutkan nanti di topik selanjutnya di implementasi desain dalam bentuk program komputer.